Yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Maknanya adalah nelen. Kalaupun masukkan es krim, permen ke dalam mulut, asalkan tidak ditelan maka tidak membatalkan puasa. Itu betul. Kita belajar puasa singkat. Belajar puasa nggak boleh susah-susah. Yang paling penting di dalam mempelajari ilmu puasa itu dua hal. Apa yang membatalkan puasa? Dan siapa orang yang tidak wajib berpuasa? Itu selebihnya adalah tambahan. Puasa, kalau definisi puasa sederhana coba. Kalau membaca definisi puasa adalah secara bahasa puasa imsak, menahan diri. Tapi secara istilah fikih yang namanya puasa itu adalah menahan diri. Berarti yang menahani ada siapa? Manusia. Orang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq alias waktu subuh tiba, mulai waktu subuh hingga terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Ini kalau kita membaca definisinya ini, maka kita dituntut untuk mengetahui siapa yang harus menahan diri. Siapa yang menahan diri? Itu ibu-ibu yang lagi haid tidak wajib menahan diri, bahkan tidak boleh. Anak kecil tidak wajib menahan diri. Lalu siapa di sini? Maka di saat kita bicara menahan diri, maka kita harus tahu siapa yang wajib puasa dan siapa yang tidak wajib puasa. Kemudian menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mana mungkin kita bisa puasa kalau kita tidak tahu apa yang membatalkan puasa? Karena yang akan kita tahan itu apa? Maka setelah itu kita harus mengetahui apa yang membatalkan puasa. Siapa yang wajib puasa? Maka kita membacanya dengan dari sisi siapa yang tidak wajib. Selagi Anda bukan orang yang boleh berbuka, maka Anda menjadi orang yang wajib berpuasa. Sehingga nanti ada fikih praktis yang kami hadirkan 9 orang. 9 orang yang tidak wajib berpuasa dan 9 hal yang membatalkan puasa. 9. Ini kemudahan di dalam fikih puasa, dan insya Allah kalau Anda sedikit memberikan konsentrasi, maka setelah itu Anda keluar dari majelis sudah punya wawasan puasa sangat cukup untuk bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Seperti itu definisi puasa, menahan diri. Kemudian setelah itu apa? Ini adalah memang kita tidak membaca, nanti insya Allah kalau sudah terbit bisa dibaca, dimiliki dan diajarkan, khususnya di bulan Ramadan. Hal-hal yang membatalkan puasa, kita harus tahu apa yang membatalkan puasa. 9 hal yang membatalkan puasa dan selebihnya tidak usah dipikirin. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke salah satu lubang yang 5. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke salah satu lubang yang 5. Lubang 5 di sini adalah mulut, hidung 2, telinga 3, jalur depan, jalur belakang.
lubang depan, lubang belakang. 5. Ini yang pertama, dan nanti akan kita jelentrehkan. Kemudian yang kedua, agar mudah dihafal dulu. Hafal matannya dulu, baru syarahnya nanti. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau ibu-ibu lagi hamil muda tiba-tiba muntah, bukan sengaja, dia nggak mau muntah. Kalau muntah dengan sengaja, tidak tahu dikorok ini sampai muntah dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Tentu ini perlu penjelasan dan syarah. Yang ketiga adalah bersenggama. Hubungan suami istri biarpun tanpa keluar mani. Berikutnya adalah yang ke berapa? 6. Keempat, keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Nanti akan kami ajari untuk menghafalnya. Kemudian setelah itu hilang akal. Hilang akal. Kemudian setelah itu, setelah hilang akal, haid. Wanita haid tidak wajib berpuasa. Haid, kemudian nifas. Kemudian setelah itu adalah murtad. Murtad. Maka di sini yang perlu difahami satu-satu ya. Nanti akan kami ajari untuk menghafalnya. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, jalur depan, jalur belakang. Yang dimaksud memasukkan lubang mulut adalah menelan, nelennya. Harus pelan-pelan tapi faham. Jadi nelen, selagi tidak ditelan tidak batal. Di siang hari bulan Ramadan Anda masukkan es krim ke dalam mulut, batal atau tidak? Ya tidak batal, asalkan jangan ditelan. Tapi iseng banget ngapain es krim masukkan di mulut siang-siang, stres. Cuman kita harus ekstrim. Saya memberi contoh ekstrim, jadi tidak usah ragu. Memasukkan ke lubang mulut, ke dalam mulut tidak membatalkan puasa kecuali setelah ditelan dengan sengaja. Nelen, memasukkan suatu ke lubang mulut, artinya nelennya. Ternyata pembahasan nelen pun kadang orang bisa salah faham. Seolah-olah sudah faham, pulang ke rumah cerita ke suaminya, "Bang, saya sudah faham fikih puasa. Di antaranya apa? Yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Maknanya adalah nelen. Kalaupun masukkan es krim, permen ke dalam mulut, asalkan tidak ditelan maka tidak membatalkan puasa." Itu betul. Akhirnya sang suaminya tanya, "Nelen ya?" "Iya, nelen." "Baik. Terus hukumnya nelen ludah bagaimana?" Stres dia. Karena dia waktu belajar tadi tidak dengar omongan ustadznya. Dia sudah merasa bisa ngelamun ke sana kemari. Ditanya, "Nelen ludah batal enggak?" Akhirnya dia jawab, "Kayaknya enggak." Berarti kayaknya batal. Nah ini bingung, masa fikih pakai kayaknya enggak, kayaknya batal. Terus nelen apa enggak nelen? Ini enggak bisa, harus batal atau tidak batal. Tadi katanya nelen kan? Iya, berarti batal dong. Tapi masa batal? Sehingga orang salah paham, ibu-ibu jam 9 siang sudah kehausan. Kenapa? Karena dia harus membuang ludah terus, karena mengira nelen ludah adalah membatalkan puasa. Kalau tidak punya ilmu wajar, tapi kalau sudah punya ilmu nggak akan seperti itu. Maka pembahasan tentang ludah sendiri ada. Ludah membatalkan puasa atau tidak? Maka kami jelaskan juga, ludah tidak membatalkan puasa. Asalkan memenuhi 3 syarat.
Syarat yang pertama adalah ludahnya sendiri. Kalau Anda minum ludah tetangga, ya enggak, batal puasanya. Pertama, ludah sendiri. Anda mengira ada orang menelan ludahnya orang lain. Ya mungkin Anda mengatakan tidak ada. Oh ada. Kita kan hari ini, tahun ini kan tahun harmonis. Saya bicara rumah tangga harus harmonis. Enggak bisa saja seorang suami ciuman lalu telan ludah pasangannya, batal puasanya. Karena nelan ludah istrinya. Nah ini kebayang, Anda jangan jijik-jijikan orang. Anda jangan gambarnya jijik ada tetangganya suruh ngumpulin ludah lalu diminum gitu kan, jorok banget itu. Enggak, bisa terjadi ini suami istri lalu tertelan ludahnya, batal puasanya. Jadi ludah tidak membatalkan puasa kalau yang pertama ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah yang masih berada di tempatnya, tempat produksi ludah. Ludah masih berada di dalam mulutnya. Sehingga sampai para ulama menggambarkan, jika ada satu orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sampai banyak, kemudian ditelan, tidak batal puasanya. Kenapa? Ludah masih berada di dalam mulutnya. Syarat yang kedua, ludah tidak membatalkan puasa kalau ludah masih berada di mulutnya. Tapi kalau ada ibu-ibu yang cantik itu, ibu-ibu cantik, ngumpulkan ludah di gelas supaya seimbang. Ibu cantik ngumpulin ludah di gelas, taruh di kulkas, seger banget, lalu siang-siang diminum, lalu beralasan ini ludah saya sendiri. Batal enggak? Batal, karena ludahnya sudah keluar dari pabriknya. Makanya kalau belajar begini Anda tidak bisa mengingat, keterlaluan Anda ini, masuk SLB saja. Saya ingin mengajak bicara fikih yang ringan. Cuman contoh ekstrim itu nukik. Jadi Anda tidak akan lupa sepanjang masa. Anda tidak akan lupa setelah ini. Jadi kalau ludah sudah keluar dari mulutnya, taruh di gelas, kemudian Anda telan, maka itu membatalkan puasa. Tapi ludah yang ada di mulut tidak. Yang ketiga, ludah ditelan tidak membatalkan puasa, asalkan ludah itu murni, asli, belum bercampur dengan permen atau apapun. Kalau sudah bercampur dengan sesuatu maka menjadi batal. Baik, ini gambaran penjelasan saja. Ya rata-rata ludah yang ditelan ya ludah yang aman, ludah sendiri. Jadi kalau ludah saya sendiri begini saya telan di siang hari bulan Ramadan, ya tidak batal puasa. Maka kabar gembira bagi ibu-ibu, bapak-bapak, nelan ludah ternyata tidak membatalkan puasa. Selesai. Jangan sampai ngeludah terus sehingga sampai kering, jam 9 sudah kehausan gara-gara tadi salah dengar, dipikir nelan ludah membatalkan puasa. Nelan ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 catatan tersebut. Baik, kemudian lubang yang kedua, lubang hidung. Setelah itu jangan sok pinter, sok ngerti, belum dijelaskan. Setelah ngomong lubang hidung, wah memasukkan lubang hidung batalkan puasa. Faham, pulang ke rumah. Ini suami yang sok paham. Ma, aku sudah tahu. Termasuk yang batalkan puasa adalah masukkan satu ke lubang hidung. Oh gitu Pak? Iya. Ayah, Pak, kalau hukumnya ngupil bagaimana? Nah kan bingung lagi. Kan masuk ke lubang hidung. Oh iya, stres lagi, bingung dia. Ya, harus ada penjelasan. Yang dimaksud membatalkan puasa dengan memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah jika sesuatu tersebut kita masukkan sampai ke tempat atau wilayah yang seandainya itu air, Anda akan merasakan panas, nyegrak situ. Jadi Anda masukkan sampai itu panas, itu yang membatalkan puasa. Maka jika Anda masukkan jari sampai batal puasa Anda. Tapi kalau Anda memasukkan tidak sampai ke tempat yang nyegrak tadi, masih di wilayah bawah, batang hidung bawah, belum merasakan, maka puasa Anda tidak batal. Maka ini kabar gembira bagi orang yang punya hobi
bahwa itu ternyata tidak membatalkan puasa. Cuman sedikit sopan, jangan kelihatan orang gitu saja. Nah, ini harus paham fikih ini supaya diringankan, jangan berat-berat. Sebab belajar setengah-setengah itu bikin stres. Sehingga ada orang, itu jangan main-main. Biarpun urusan bab membersihkan hidung itu kalau ditahan bisa protes, jika emosi loh orang. Anak-anak ini. Jadi ini penting. Jadi ada ilmunya. Jelas hidung. Lubang hidung. Yang ketiga adalah lubang telinga. Yang dimaksud lubang telinga yang mana ini? Yang dimaksud lubang telinga yang batalkan puasa mana? Lubang telinga bagian dalam. Dalamnya bagaimana? Ngukurnya gimana? Harus ada dong ukurannya. Yang dimaksud lubang telinga bagian dalam adalah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh jari kita. Jari kita normal ini, tidak ada kuku yang dipanjangin ya, tolong. Memelihara kuku adalah makruh, nggak perlu kita melihara kuku. Jika kelingking saya ini, jari saya masih murni utuh kayak begini, maka saya masukkan di telinga. Sekuat apapun saya masukkan telinga, ini dianggap luar. Dianggap luar, jadi tidak batal. Kalau Anda mengorek kuping Anda dengan jemari Anda, maka itu ngorek bagian luar, belum dikatakan membatalkan puasa. Kecuali Anda nakal, jarinya dikasih kuku yang kecil dipanjangin, maka ngorek kuping masuk, karena itu lebih daripada yang dijangkau oleh jemari. Jelas ya? Yang dijangkau oleh jemari. Maka Anda bersihkan telinga dengan tangan Anda, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau Anda ambil korek kuping atau Anda masukkan air, batal. Masukkan air, batal puasa. Termasuk obat, batal puasa. Nah, nanti ada ini, di dalam telinga memang ada perbedaan pendapat, mazhab Malik misalnya. Nanti kita bahas masalah itu satu-satu. Kami ingin hafal dulu nanti. Setelah itu masuk bab pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan suatu mohon maaf, ini majelis mulia, agar tidak kita rubah majelis dengan majelis untuk jorok, majelis kotor, majelis rendah. Memasukkan suatu ke lubang depan dan lubang belakang. Jika ada, mohon maaf, alatnya seorang laki-laki kan ada lubangnya, ditetesin air, sengaja meneteskan lubang tersebut, batal puasanya. Batal puasanya bagi kaum laki-laki. Bagi wanita, memasukkan suatu ke wilayahnya itu membatalkan puasa. Lagi-lagi ada pertanyaan, wilayah mana? Jawabnya adalah wilayah dalam. Adapun wilayah luar tidak membatalkan puasa. Lalu mana wilayah luarnya? Sederhananya digambarkan oleh para ulama. Mohon maaf di majelis mulia akan tergamblang, tolong semuanya harus mengangkat majelis supaya tidak jadikan bahan guyonan. Di saat wanita dalam posisi jongkok, kemudian dia membersihkan dengan jemarinya, di saat dia istinja, gambarannya. Selagi cara membersihkannya adalah dengan perut jemari, ditekan sekuat mungkin, sedalam-dalamnya asalkan dengan perut jemari, yang bisa dijangkau oleh perut jemari, maka itu bagian luar. Tapi kalau membersihkannya dengan membelokkan jari begini, maka batal. Tapi kalau masih bersihkan dengan perut jemari, seorang perempuan menggosok sampai bersih, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah dia mungkin iseng, ada penasaran, was-was, dibelokkan begini, maka menjadi masuk ke dalam jarinya, batal puasanya. Jadi yang dengan perut jemari ditekan sekuat apapun, maka itu masih bagian luar. Ini adalah untuk wilayah perempuan. Harus ada standarnya. Supaya ada ukuran, ngertinya. Baik. Maka dari itu mohon maaf, ada sering mohon maaf. Ini kadang-kadang tidak disadari. Mungkin suami istri ya menganggap yang penting tidak senggama saja. Lalu seorang suami iseng menyentuh wilayah istrinya, lalu jarinya dimasukkan, istrinya membiarkan, batal puasanya. Harus waspada ini. Biarpun tidak senggama, ini bab senggama ada sendiri nanti. Jelas ini, lubang belakang juga sama. Lubang belakang juga sama, jika dimasukkan, kalau membersihkan seorang, membersihkan dengan perut jemari, tapi kalau sudah dibelokkan jarinya, masuk ke dalam menjadi batal puasanya. Baik, ini adalah tentang mulut saja, dan yang paling panjang memang kisah yang pertama ini, 5 memasukkan sesuatu ke salah satu lubang, 5 ini batalkan puasa. Selebihnya nanti pendek penjelasannya, ini yang paling panjang.
Karena paling panjang kita tutup sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Harapan kami adalah akan hatam sampai 3 minggu ke depan kita sudah punya ilmu puasa yang sempurna. Karena juga kita akan bicara ilmu taraweh dan seterusnya. Baik, ini ada tentang puasa yang membatalkan yang pertama. Yang pertama, baru setelah itu ada pertanyaan macam-macam tentang ada pertanyaan di seputar ini. Nanti harus ada pertanyaan. Jadi harus paham. Biasanya pertanyaan-pertanyaan, misalnya suatu ketika kita ngisi di sebuah tempat, ini kebetulan kayaknya para dokter atau para perawat begitu ya. Pertanyaannya, Buya, gimana hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Setelah bertanya, Anda tanya, Anda faham tidak keterangan dari saya? Faham. Kok bertanya? Ya ini kan katanya membatalkan puasa. Mulai kapan mencabut gigi membatalkan puasa? Asalkan giginya jangan ditelan. Dan darahnya jangan ditelan. Kalau bisa. Tapi nggak bisa ya kami. Kalau nggak bisa ya jangan dicabut dong. Sama. Gimana hukumnya sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Kalau ente faham tidak akan bertanya. Sikat gigi siang hari bulan Ramadan, ya tidak membatalkan puasa asalkan sikat giginya jangan ditelan. Kan gitu semuanya jawabannya sama. Pakai odol sama asalkan odolnya jangan ditelan. Kalau masalah kemakruhan itu babnya beda. Makruh itu lain cerita. Makruh tidak membatalkan. Seperti tadi saya kasih contoh ekstrim, masukkan es krim ke dalam mulut kita. Batal puasa? Enggak, asalkan jangan ditelan. Sederhana. Jadi pemahaman fikih itu harus namanya al-fiqhu wal fahmu. Namanya fikih faham, harus faham betul nanti. Tidak boleh ada setengah faham. Nanti setiap tanya orang, kayaknya batal, kayaknya enggak, kayaknya membatalkan, kayaknya enggak, stres yang mendengar. Baik, ini adalah baru yang pertama, akan tapi fikih harus gamblang seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Masih ada 9 lagi, ada 8 lagi. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.